Kami ini sebagai remaja-remaja yang organisasi cukup bingung gitu dengan pergaulan anak-anak remaja zaman sekarang. Jangankan yang di masyarakat, kadang di kelas aja kita sering banget menemukan yang namanya circle-circle atau anak-anak yang berkelompok gitu. Anak-anak yang gitu aja gitu. Nanti kita melihat ada anak satu anak ini dia pendiam, dia nggak bisa bergaul sama orang lain. Ketika kita ajak dia untuk bergabung ke kelompok ini, dia tetap nggak mau gitu, nggak usah, kita nggak kenal atau nggak ini gitu segala macam. Nah kadang kalau emang ada anak-anak yang berkelompok atau bersirkel ini, kita ajakin, ayo terima dia gitu segala macam. Kadang ada aja salah satu anak, nggak usah, dia mah pendiam, walaupun kita ajakin percuma gitu. Kadang kita sebagai anak organisasi kita bingung juga kan gitu. Kadang kita anak organisasi yang bisa dibilang PR, pusat informasi remaja sebagai role modelnya emang anak-anak remaja untuk curhat buat ke kita segala macam gitu. Karena kita juga bingung gitu. Kita juga mau nyampur ke sini, kita juga mau sama mereka gitu. Kadang takutnya orang lain itu beranggapan, kok bisa sih anak ini dia nyampur ke circle ini, sedangkan ada anak yang nggak ditemenin, kok bisa-bisanya dia diem aja gitu. Kadang kita juga bingung gitu, gimana gitu cara menyikapinya gitu. Jadi intinya gini, sebenarnya kalau untuk saya pribadi, setelah ya sekarang sudah belajar di bidang 17 tahun di lapangan gitu ya, intinya anak introvert itu sebenarnya nggak ada. Sebenarnya ya, kalau kita lihat dari fitrah itu gini, ketika kalian berhadapan dengan manusia, cuma itu di remaja atau dimanapun kalian nanti berada, yang menjadi pegangan kita adalah fitrah. Relatif fitrah itu adalah bagaimana sih Allah menciptakan seorang manusia. Gitu. Jadi fitrahnya dari bagaimana, fitrahnya orang dewasa itu anak-anak remaja, fitrah remaja apa sih? Gitu. Berarti kan harus belajar dulu nih, secara anatominya bagaimana, fisiologinya gimana, karena secara hormon ada. Terus dari situ nanti akan kelihatan nih. Gitu. Terus gini, yang jadi PR adalah yang menjadi tantangan buat kalian adalah ketika kalian jebur di dunia PR dengan dunia remaja, kalian juga harus tahu latar belakang mereka. Itu kuncinya. Latar belakang mereka. Terus kita harus selami dulu nih diri mereka nih. Nah, apa sih dia begini? Apa sih yang bikin mereka kayak gini? Terus background keluarganya gimana? Masa lalunya gimana? Itu harus dicari tahu. Kalau bahasa kita di bidang itu namanya anamnesa. Anamnesa itu ada subjektif, objektif. Jadi penilaian secara pengakuan dia, terus nanti kita lihat dari penilaian kita. Gitu. Nah, kenapa akhirnya mereka berkelompok? Ya kan sebenarnya manusia itu kalau kita lihat dari ilmunya itu fitrah tadi, manusia hidup bersosial. Ya kan, mereka nggak akan bisa hidup sendiri. Kan kita introvert berarti kita sendiri. Berarti kita putus dulu ini nggak ada berarti orang yang introvert. Ya kan, berarti kita belum datang ke sana. Itu akhirnya harus gimana sih ini kita masuknya selama dulu di dia. Tapi pastikan ketika kalian masuk ke situ kalian sudah selesai dengan diri kalian ini. Yang penting begitu. Ketika kita selesai dengan diri kita mau punya inner child, kita masalah pribadi yang selesai, kita punya solusi, jadi masuk ke orang kita. Bukan berarti dia curhat, kita curhat lagi. Kamu juga begitu tahu. Jadi bukan yang dengerin dia, malah dengerin kita kan, bete lah dia kan. Nah, gitu. Jadi kita pun di sini di RD, ketika jangan kan di tingkat remaja, tingkat SD-nya kita kayak depan. Tapi mau di sini ya, harusnya pecah. Nggak bisa kalian begitu. Sempit amat dunia kalian berteman di luar. Jadi kita coba. Dan ada juga kadang anak-anak kita di sini dibully. Terus tiap pulang dibully. Karena dianggapnya RB itu kan apa gitu ya, kayak di underestimate gitu. Karena dia bilang besoknya nangis, pulang besok cerita nangis. Akhirnya saya bilang hadapi, bukan dilawan. Ketika dihadapi, saya kasih triknya. Kalau dia pakai omongan, kalian jawab aja. Alhamdulillah saya ciptaan Allah. Gitu. Tapi kan kalian menganggap diri kalian lemah, bukan babat kita. Iya kan? Terus kalau dia main fisik, lawan sebagai pertahanan diri, masa takut. Gitu. Tapi ya lawannya dengan cari musuh dulu. Ketika dia nonjok, ya udah balas. Akhirnya alhamdulillah termasuk anak-anak yang ABK ketika dibully seperti itu mereka bisa survive. Dan alhamdulillah nanti kita diterima. Apa bedanya? Mirip kan? Kasusnya. Akhirnya bisa diterima. Akhirnya mereka ketika melihat kita bisa diiniin. Sebenarnya mereka segan. Jadi ketika saya bikinin mereka memater kayak gini.
mereka pun jadi lebih apa namanya lebih percaya diri. Iya, terapprove ya, Kan lebih gitu cakep. ya. Jadinya mereka juga nggak merasa pembedaan sama anak-anak yang Nah. sekolah-sekolah biasa gitu, sama-sama mempunyai Makanya, alma betul. mater. Kenapa anak-anak introvert itu? Karena mereka merasa saya berbeda. Iya. Bisa dalam artian positif ataupun negatif. Tinggal kita lihatnya di mana. Kejauh kan? Kejauh. Jadi kita lihat di situ. Itu ilmu. Dan satu lagi pakai ilmu komunikasi. Kalau bahasa kerennya mindfulness. Mindful. Gitu. Ketika saya ngomong ini kan belum tentu kamu sama. Misalnya Iya. di sini apa? Menurut kamu beda, menurut saya beda. Iya. Dan itu berdasarkan pengetahuan orang, pengalaman orang, wawasan orang. Nggak bisa kita samain. Beda dengan matematika. Iya. Tapi matematika aja kan juga bisa 1 plus 1 jadi 11 atau tak terhingga. Gitu. Tapi kalau yang dibilang eksak lah, ilmu eksak, gantinya sholatnya nih. Kalau dibilang ilmu eksak kan sudah ketahuan 1 plus 1 2. Tapi kan kalau dalam ilmu di lapangan masyarakat nggak bisa begitu. Kita harus paham dulu berarti apa? Mental kita harus dirubah dulu. Ketika kita melihat orang, ya kita lihat diri kita dulu. Kita lihat kita selalu. Ya. Jadi bagaimana caranya menyelamatkan dia? Masuk dulu kita ke sana. Apa yang bikin dia minder? Atau mungkin karena dia bau badan misalnya, kalau di usia SMA kan lagi masa-masa dia begitu. Atau jerawatnya banyak, gitu. Atau merasa dia mungkin karena dia nggak rapi, nggak ganteng.